Nah, kita jepit gini, kita jepit, pegang ini, terus ini tekan. Nah, kita caranya gini, ini ditekan, gini putar kecil aja ya teman-teman. Nah, masalahnya bagaimana kalau mesin kalian tidak normal atau tidak ideal lagi? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Halo teman-teman, dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang putaran kasar halus mesin jahit. Dimana permasalahannya yang sering terjadi, kita haluskan nggak mau halus ya, atau sebaliknya mau kasarin, kita udah taruh di nomor gede tetap aja halus ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana metode-metode yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi masalah-masalah seperti ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, kami silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan info-info yang akan saya berikan pada video berikutnya. Oke, kita langsung aja kita pindah ke mesinnya ya. Ini yang video ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan di mesinnya. Kita nyalakan dulu ya mesinnya. Di sini saya akan menjahit satu jahitan ya, agar memudahkan untuk menjelaskan. Nah, jadi yang pertama yang saya kasih tahu, gunanya ini ya, gunanya ini itu adalah membuat dia jahitannya itu mundur ya teman. Dia akannya jahitnya mundur, jadi dua kali jahitnya. Seret itu ya. Makin banyak kita tekan ini, makin banyak mundurnya gitu teman-teman ya. Oke, kita tidak membahas yang itu, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Yang kita bahas di sini adalah idealnya seperti apa, yang normalnya seperti apa ya teman-teman. Yang disebut ideal atau normalnya jahitan itu kita bisa menghitung dari tusukannya. 1 inchinya itu terjadi berapa tusukan seperti itu. Contohnya di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita hitung di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tusukan ya. Dalam 1 inchinya 18 tusukan, artinya itu ada termasuk halus ya jahitannya. Makin sedikit artinya dia jahitannya itu makin kasar ya. Nah, sedangkan untuk jahitan baju normal itu adalah biasanya menggunakan 12 sampai 13 tusukan. Itu termasuk yang kebanyakan baju ukuran kaos ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui atau merubah tusukan idealnya hasil jahitan kita menggunakan ini teman-teman. Baiklah, kita mulai teman-teman ya. Perhatikan. Nah, di sini kita berpatokan adalah angka yang paling di atas. Di sini angka 2 ya. Angka 2 berarti di sini hasilnya di angka 2 ya. Nah, kalau kita puter ini, kita puter nih, cetek saya begini ya. Di angka 3 dia akan hasilnya akan lebih jarang. Nah, idealnya kebanyakan baju yang sering kita pakai itu adalah itu biasanya nomor 3, 3,5 sampai 4 ya. Nah, sekarang saya coba untuk membedakan ya. Oke. Nah, hasilnya jauh berbeda teman-teman ya. Nah, hasilnya jauh berbeda. Ini adalah di angka 2, ini di angka 3,5 ya. Apabila kita taruh di angka 4 akan lebih jauh jaraknya. Nah, sini sekarang kita coba tes hitung ya, berapa langkahnya. Oke. Nanti kan teman-teman kita hitung di sini ya. Berapa tusukan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ini ada 12 tusukan. Itu idealnya biasanya di baju kaos ya. Untuk di baju kemeja biasanya meja-meja yang kayak untuk baju kantoran itu biasanya dia menggunakan yang halus ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana agar teman-teman bisa memahami atau mudah memahami? Patokannya mudah sekali teman-teman. Sekarang saya pakai tanda ya supaya teman-teman mengerti.
biasanya kalau mesin baru itu teman-teman, di sini ada tanda ya, dia bisa warna merah ataupun bisa warna hitam seperti itu ya. Nah sekarang saya tandain di sini ya, kelihatan ya tanda hitam. Kalau mesin teman-teman nggak ada tanda hitam lagi seperti ini, berarti dia sudah hilang ya teman ya. Itu nggak masalah teman-teman sebenarnya, tapi kita patokin aja untuk yang paling tinggi, yang paling atas ya, yang paling atas ini ini berada 3,5 ya, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, bahkan sampai 8. Biasanya sampai 8 ini adalah jahitan yang paling kasar. Sekarang saya coba di angka berapa ya teman-teman? Kita coba di angka 7 ya, angka 7. Bagaimana untuk perbandingan saja ya teman-teman. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Ini di angka 2,5, ini 3,5, ini angka 7. Apabila kita taruh di angka 8, teman-teman sudah kebayang ya, jahitannya akan lebih jauh ya. Jadi penjelasan saya tadi ini adalah untuk alat kasar halus atau untuk menyetel kasar dan halusnya hasil jahitan kita, atau jahitan langkahnya ya, tusukan jarumnya sama saja ya teman-teman. Nah masalahnya bagaimana kalau mesin kalian tidak normal atau tidak ideal lagi. Nah caranya seperti ini teman-teman. Bagaimana cara mengetahui mesin kita tidak normal atau tidak ideal putarannya ini dengan hasilnya seperti itu. Misalkan ini mesin saya di angka 2, jahitannya itu kasar seperti di angka 7 tadi ya, atau sebaliknya sudah angka 7 gitu ya, jahitan saya masih halus, padahal saya udah saya pentokin, sudah dipentokin ya, hasilnya masihnya jahit, hasil jahitannya itu masih halus gitu ya, tidak bisa kasar. Nah itu pertanda kasar halusnya itu tidak ideal atau putaran ini tidak ideal lagi. Kalau seperti itu kondisi mesin teman-teman, yang perlu kita periksa adalah putarannya ini. Mungkin dia tidak pada tempatnya ya. Mungkin ini di angka 2, ternyata dia itu berada di angka 7 gitu ya teman-teman. Tapi sebelum itu, kalau jahitannya error seperti itu, misalkan dia nomornya sudah besar tapi jahitannya masih halus, nah kita bisa periksa dulu giginya teman-teman ya. Giginya itu mungkin sudah tumpul, kita ganti dulu, ataupun kita bersihkan dulu giginya ini. Itu bisa jadi karena itu. Jangan langsung di sini teman-teman ya. Nah apabila sudah bagus semua, giginya sudah bagus, sudah dibersihkan ya teman-teman, baru kita menyetel ini ya teman-teman ya. Caranya seperti ini akan saya praktekkan. Jadi pertanyaannya, mesin saya itu tidak ideal lagi gitu, jahitannya tidak ideal lagi. Nah bagaimana cara biar mesin kita itu ideal seperti ini ya, ideal seperti ini. Nah caranya begini teman-teman, kita bisa buka ini, nah caranya membukanya kita menggunakan obeng gepeng ini, obeng. Nah kita menggunakan obeng gepeng, lalu kita pegang ininya, putaran kasar halusnya ini namanya putaran kasar halus ya. Nah kita buka ini, kita buka putarnya ke berlawanan jarum jam ya teman-teman ya, berlawanan jarum jam. Kita buka, putar. Ini adalah baut ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman kita pelan-pelan aja, nanti sampai bautnya ini copot ya. Ini bautnya lepas ini. Nah kita pelan-pelan buka ya. Ini sudah nggak nyantol lagi bautnya, kita pelan tarik seperti ini. Nah kenapa harus pelan-pelan? Karena ini ada namanya pen apa namanya, tek-tek-teknya itu ya, pen untuk menahan ke gigi-giginya ini ya. Jadi berfungsi sebagai angka ya, tek berapa kali kita muternya, berapa kali, berapa ke nomornya ini. Sudah kita buka ini, kita ini pen ini kita tarik juga, kita taruh, lalu kita ambil apa namanya, tang ya, pakai tang.
Oke, di tempat saya namanya tang ini atau geget atau apa aja ya, pokoknya bentuknya ini. Gunanya apa? Untuk menjepit ini teman-teman. Ini menjepit ini. Ini. Nah, kita jepit gini. Kita jepit, pegang ini, terus ini tekan ya, tekan sedikit ini, tekan sedikit aja. Lalu kita putar ke sana, searah jarum jam. Sampai benar-benar dia nggak mau muter lagi teman-teman. Set. Ya. Nah, sampai dia tidak mau muter lagi. Oke, sebentar. Nah, sampai dia nggak mau muter lagi. Nah, ini udah nggak mau muter lagi ya. Searah jarum jam ya. Karena kalau kebalik dia copot ini, keluar ini teman-teman. Keluar teman. Nah, cirinya dia sudah mentok. Ini nggak mau tuh, yang ininya nggak mau ditekan lagi nih. Udah mentok nih, nggak mau ditekan lagi, nggak main lagi ini ya. Nah, kalau sudah begini, lalu kita masukkan lagi pennya. Perhatikan teman-teman. Kita masukkan lagi ini pen ini. Lalu kita ini putarannya kita taruh paling kecil teman, yang paling atas. Jadi kita berpatokan di titik yang kita buat ini. Nggak ada titiknya nggak apa-apa ya teman, yang penting kita sebelah atas ya, paling atas saja ya, paling atas sih guys. Itu saya sengaja karena ini konten biar teman-teman ngerti, saya bikin titik. Nah, seperti itu kita apa namanya, luruskan dengan titik yang terakhir teman-teman, titik yang terakhir ini, atau nomor 1 juga boleh ya teman-teman ya. Nah, kita taruh seperti ini, set gitu ya. Kita tekan pelan-pelan, kita nekannya itu lurus ya, jangan, nggak boleh belok, nggak boleh begini ya, jangan nekannya. Kita set. Nah, sudah ya, udah lurus ya teman-teman ya. Nah, lalu kita pasangkan bautnya di sini. Ini di sini saya luruskan dengan titik yang terakhir ya. Lalu ini kita kencangkan nih, bautnya ini kita kencangkan. Untuk mengencangkan baut ini jangan terlalu kencang juga ya teman-teman, yang penting dia udah kencang udah ya. Soalnya ini bahannya plastik, jadi kalau terlalu kencang bisa pecah gitu teman-teman. Nah, sekarang kita mainkan ini. Nah ini jahitannya dia akan jahitannya halus ya, nomor 1 sekarang sudah berfungsi lagi. Jadi ciri khasnya apabila sudah normal itu kita putar ke arah jarum jam itu udah mentok dia pas di angka yang terkecil ya teman-teman ya. Lalu nah sekarang kita mau menjahit di angka berapa ini. Misalkan kita menjahitnya mau di angka 3, kita taruh di angka 3, lalu kita menjahit. Oke teman-teman, di angka 3 dia hasilnya adalah standarnya teman-teman. Berapa? Jadi keputusannya ideal atau standarnya jahitan itu adalah bisa kita uji dari nomornya. Kalau mesin kita itu masih normal ya, ibaratnya itu patokan putarannya ini sesuai dengan standarnya gitu ya. Kita bisa menggunakan meteran. Meteran ini kita taruh di sini di ujung jahitannya, lalu kita hitung. Nah, standarnya itu jahitan itu adalah 12 sampai 13 tusukan ya, tusukan jarumnya. Jadi ini kita berapa langkah ini kita hitung ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini adalah 12 langkah, 12 tusukan jarum ya. Kondisikan saja. Nah, dalam 1 inci itu idealnya jahitan adalah 12 sampai 13 tusukan ya teman-teman. Apabila teman-teman pengen lebih halus, maka kita kecilkan putarannya, kecilkan angkanya di mesin kita. Misalkan tadinya di angka 3, kita kecilkan di 2,5. Mau lebih kecil lagi kita taruh di angka 2, atau mau kecil lagi taruh di 1,5. Ini sudah halus sekali ya, biasanya ini di jahitan kemeja. Nah, kalau kita taruh di angka yang gede-gede, nomor 6, nomor 7 sampai nomor 8 itu biasanya untuk jahitan yang kasar-kasar ya teman-teman, seperti mungkin
ada di jahitannya itu, ada di celana ya, celana pendek gitu lah, celana kolor gitu ya, celana kolor ataupun di bahan-bahan yang lain atau bendera kali ya, bahan bendera gitu ya, seperti itu. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan untuk ideal, langkah dan normalnya mesin jahit ya. Apabila teman-teman belum paham, silakan putar kembali videonya. Kita lanjutkan video berikutnya.